subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin kami Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa bersilaturahmi dalam ta'lim rutin di pekan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam yang insya Allah di akhirat kelak akan kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di pekan yang pertama kita sudah bahas mengenai tentang cara sujud yang baik dan yang benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan informasi yang sudah kita sampaikan, semua jemaah kita sujudnya sesuai. Dari mulai organ tubuh yang harus nempel, ada berapa itu? Yang harus nempel? Ada 7. Ya. Jidat, 2 telapak tangan, 2 jempol kanan dan kiri, ujung jari jemari dari jempol sampai dengan kelingking, seluruhnya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Jidat yang nempel jidat bagian mana? Jidat bagian bawah yang dianjurkan hidung kita ikutan nempel. Karena Rasulullah dalam hadisnya merintahkan jidat ditempelkan tapi ujungnya ke hidung. Kemudian selain itu hendaklah kita kepakkan kita punya tangan dilebarkan, jangan dihapit, dilebarkan. Kemudian dihindarkan bagian lengan kita menempel, jangan sampai lengan itu nempel. Itu adalah hadisnya yang sudah kita sampaikan, yang nempel cukup telapak tangan saja. Kemudian juga posisi kita sujud itu jangan terlalu dekat agar lambung kita menjauh dari paha, agar paha bagian belakang menjauh dari betis. Dan itu sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian posisi tangan berada di sejajar dengan mana kalau tangan? Ya, boleh sejajar dengan pundak, boleh sejajar dengan telinga. Dan kemudian nanti pada saat kita hendak bangkit dari sujud, yang perlu diperhatikan adalah boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu, baru kemudian lututnya. Boleh juga mengangkat lututnya terlebih dahulu, baru kemudian tangannya. Ya, ini kan terakhir yang sudah disampaikan Pak ya. Ya, jadi kalau kita pengen bangun dari sujud, pengen menuju rakaat selanjutnya, kan pada nempel semua tuh. Jadi yang kita angkat mana dulu? Boleh kita angkat tangannya dulu, lututnya masih nempel. Ya, baru habis tangan diangkat, setelah itu lutut. Boleh juga sebaliknya, kita angkat lututnya dulu, tangannya masih nempel. Baru kemudian kita lepaskan tangannya untuk segera berdiri melaksanakan rakaat yang selanjutnya sebagaimana hadisnya sudah kita sampaikan. Ya, ini hadis yang kemarin terakhir kita sampaikan, dua-duanya diperbolehkan. Baik jemaah sekalian rahimahullah, Bapak Ibu rahimahullah. Selanjutnya pembahasan kita adalah saat kita hendak bangun dari sujud menuju rakaat selanjutnya, kan dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar. Pertanyaannya, saat kita takbir, itu takbirnya dulu diucapin baru bergerak, atau bergerak dulu baru ucapin takbir? Barang. Kayak kondangan gitu Pak ya. Bareng-bareng ya kan? Bergerak dulu. Ya baik. Semuanya bareng semua Pak? Bergerak dulu. Tadi sudah semua juga Pak.
ini. Ya, banyak barang. Ya, kita lihat hadisnya. Hadis yang pertama, riwayat Hakim dan riwayat Abu Dawud. Saya langsung terjemahkan, Pak, yang sedikit mempersingkat waktu karena ini pertemuan yang terakhir. Ya, habis itu kita sudah siap-siap Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, biar bisa maksimal ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya lalu kemudian bertakbir. Ya, ini kutipan hadis. Ada sahabat Nabi melihat Rasulullah sholat, kemudian diceritakan. Rasulullah kalau sholat habis dari sujud, beliau angkat beliau punya kepala, lalu kemudian beliau bertakbir. Terima kasih. Jadi bergerak dulu apa takbir dulu? Gerak dulu. Gerak dulu. Lah, kita keluar. Jadi yang benar bergerak dulu. Ya. Dipahami dari hadis ini. Berarti Bapak bergerak, baru kemudian takbir. Ya, tapi jangan berhenti di sini. Ya, ini pentingnya ngaji perspektif empat mazhab, jangan sampai nanti kita nyalahin itu yang barang-barang itu kayak modakan aja udah benar itu sholat. Ya karena hadisnya disampaikan hadis ini. Hadis yang benar sholatnya Rasulullah gerak dulu baru kemudian takbir. Yang mau melakukan itu silakan, hadisnya ada. Ya, tapi bukan berarti yang melakukan yang tidak seperti ini bukan tidak sesuai dengan baginda Nabi, karena mungkin ada riwayat hadis yang berbeda. Ya, salah satunya adalah riwayat hadis riwayat Abu Yahya. Kata Abu Yahya ini Nabi bangkit dari duduknya, lalu kemudian beliau mengucapkan takbir, kemudian beliau berdiri. Jadi ini cerita berarti di rakaat menuju rakaat yang ketiga. Ya, kalau rakaat ketiga kan sebelum berdiri kan ada duduk. Ya. Jadi Rasulullah bangkit dari duduknya untuk berdiri ke rakaat yang ketiga, beliau mengucapkan takbir, baru kemudian beliau berdiri. Jadi takbir dulu apa diri dulu? Hadis yang kedua takbir dulu apa diri dulu? Takbir dulu. Takbir dulu. Hadis yang pertama bergerak dulu baru kemudian takbir. Ya, makanya di sini ada perbedaan. Pandangan di kalangan para ulama mana yang didahulukan, takbir dulu atau gerak dulu? Ada sebagian pendapat yang menyatakan takbir dulu baru bergerak. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bergerak dulu baru kemudian takbir. Ya, ini dua hadis belum ketemu yang barengan, Pak. Baik, sabar. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan. Hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Muslim, hadis sahih. Nabi bangkit berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga sambil bertakbir. Jadi takbir dulu apa bergerak dulu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada dalilnya, Pak. Jadi silakan Bapak yang mau bareng silakan. Ada hadisnya riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ya, begitu juga riwayat lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Abu Dawud. Begitu sallallahu alaihi wasallam kata beliau hendak berdiri pada rakaat yang keempat, berarti dari ketiga mau naik keempat, maka beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Perhatikan hadisnya. Rasulullah ketika hendak berdiri pada rakaat keempat, beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Takbir dulu apa bergerak dulu? Yang keempat, hendak berdiri, belum berdiri. Hendak berdiri. Rasulullah mengucapkan takbir. Takbir dulu. Ya, pokoknya tiga-tiganya boleh. Mau gerak dulu, mau takbir dulu, mau berenang, insya Allah sholatnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan ribut cuma gara-gara masalah ini. Mau duluan yang mana saja,
hadisnya sudah kita sampaikan. Yang terpenting kekhusyuan sholat kita harus dijaga. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian rahimahullah, kita lanjutkan rukun sholat yang ke-8. Ya, sujud kita akan selesai Pak. Ya, nanti kalau ada diskusi dan pertanyaan silakan disampaikan nanti di penghujung kajian kita. Rukun sholat yang ke-8 ini kata para ulama al-julusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, jadi sholat kita itu terdiri dari dua sujud. Ya, nggak sah Bapak sholat kalau sujudnya cuma satu kali. Biar kata rukuknya 4 kali. Ya kali sekali aja dapat rukuk sujudnya, nggak sah. Ya kenapa? Kalau sujudnya satu kali berarti hilang rukun sholat yang ke-8, yaitu duduk di antara sujud. Jadi sujudnya harus 2 kali. Diselingi dengan duduk di antara dua sujud. Nggak boleh Bapak lempar. Ya, Bapak sekali sujud biasanya berapa menit? Biasanya berapa menit? Ya nggak ada semenit kali Pak. Adalah semenit ya. Ada yang 2 menit sujudnya. Baik. Anggap 1 menit minimal Pak. Nggak boleh kemudian asal sujudnya 2 menit aja. Kan dua kali itu waktunya. Dirempel. Itu nggak boleh. Harus diselingi dengan duduk di antara dua sujud. Ya, makanya inilah salah satu sebab yang menyebabkan sholat ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Karena ada unsur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang perintahkan kita sujud? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu rakaat ada 2 kali sujud. Ya, makanya jangan heran dalam kajian tentang hukum status orang yang meninggalkan sholat, kata para ulama secara ijma, kalau dia tidak meyakini sholat sebagai kewajiban, dia disebut sebagai orang kafir dan murtad. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada sujudnya, bahkan 2 kali dalam satu rakaat. Berarti minimalnya sholat subuh kita minimal 4 kali sujud. Gak boleh jadi orang Islam gak sujud 4 kali di dalam sholat subuh. Ya, iblis udah masuk surga, ceritanya tempo waktu diusir sama Allah gara-gara gak mau sujud. Sujudnya sama siapa? Ke Adam. Gak mau sujud sama Adam, diusir dari surga. Dan kita jadi orang Islam belum masuk surga, disuruh sholat, sujud yang kepada Allah gak mau. Bagaimana ceritanya masuk surga? Ya, makanya mudah-mudahan Allah lindungi kita, jangan sampai ada waktu-waktu kita yang di sana tidak menjalankan ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum. Nah, jangan sampai. Nauzubillah. Amin zaman bayi kalau kita punya anak, punya keturunan, punya cucu nggak sholat. Ya, maka kita sebagai kepala rumah tangga harus menjaga mereka. Beri pendidikan, beri pengarahan, dipantau. Bahkan dalam hadisnya sudah kita sampaikan, sejak umur berapa kita perintahkan anak-anak kita sholat? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kita kata sampai sini 7 tahun. Padahal anak 7 tahun udah wajib atau belum sholat? Sholatnya belum wajib. Tapi kita sudah perintahkan sebagai pembiasaan agar nanti jangan sampai dia jadi enggak sholat. Nauzubillah Alhamdulillah. Bahkan hadis yang sudah kita sampaikan di pertemuan bulan-bulan yang lalu, kalau sampai 3 tahun anak dari umur 7 sampai 10 tahun kita suruh sholat belum juga mau sholat, ya baik Pak, beribu ukur, sabet, cewek, sentil, jangan kasih uang jajan. Buat apa kita punya anak? Tumbuh berkembang, tambah umur, tambah usia, nanti dewasa malah menambah dosa, dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama keluarga-keluarga kecil kita, insya Allah. Yang jelas harus dipastikan jangan sampai ada di antara mereka yang meninggalkan ibadah sholat, karena dalam sholat itu ada sujud. Sujudnya 1 rakaat 2 kali sujud diselingi dengan al-julusu bainas sadaqain. Jemaah sekalian rahimahullah, yang perlu diperhatikan, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ibunda Aisyah bercerita, istri baginda Nabi. Ya, tentu beliau adalah orang yang paling sering melihat bagaimana Rasulullah sholat karena bininya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawi jalisan. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya. Angkat kepalanya dari sujud mau ngapain? Mau duduk. Lam yasjud hatta yastawi jalisan. Beliau melakukan duduk itu tidak berpindah dari duduknya kecuali beliau sudah duduk secara sempurna. Ya, makanya di dalam hadis ini bermakna sujud dan duduk di antara dua sujud ini harus mengandung unsur tumaninah dan ada unsur kesengajaan ingin melaksanakan duduk di antara dua sujud. Ya, jadi kalau ada jemaah kita misalnya, mohon maaf, misalnya contoh kayak contoh, kita lagi sujud, belum pengen bangun belum, tiba-tiba ada kecoa lewat. Biasanya kalau ada kecoa lewat, kita bangun ya. Ya kalau kecoa mungkin agak geli atau kelabang. Bapak lagi sujud, kelabang lewat, bangun nggak? Bangun, duduk. Itu bangunnya Bapak belum dihitung sebagai bangun duduk di antara dua sujud. Karena bangunnya bukan pengen bangun, tapi kita bangunnya karena ada kelabang lewat, karena ada kecoa lewat. Jadi yang dimaksud, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, dhahaba Syafi'i ila annahu yajibu an la yaqsuda bi ghairi julus. Jadi duduknya kita memang betul-betul ingin menggugurkan rukun dari rukun-rukun sholat yang ke-8, karena di dalam rukun sholat itu harus duduk di antara dua sujud. Memang niatnya ingin melakukan hal yang demikian. Kalau rafa'a qaza'an min syai'in lam yakfi. Kalau dia bangun dari sujudnya kemudian duduk, tapi karena faktor bukan ingin duduk di antara dua sujud, karena ada binatang yang lewat dia ingin meninggalkan, maka itu belum dianggap duduk di antara dua sujud. Ya, jadi nanti teknisnya kalau kita kebetulan mengalami hal yang demikian bagaimana? Maka apa yang harus dilakukan? Kecoa udah lewat, kita bangun, gara-gara kecoa lewat, gara-gara kelabang lewat, apa yang harus kita lakukan? Sujud lagi. Kenapa? Karena kita belum melaksanakan duduk di antara dua sujud. Baru kemudian bangun lagi duduk di antara. Sujudnya 3 kali untuk menggugurkan duduk di antara dua sujud, karena ini merupakan rukun dari rukun sholat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimahullah, di antara teknis pelaksanaannya hendaklah posisi kaki kita, mohon perhatikan gambarnya, gambar yang paling gede, yaitu posisi kakinya, namanya duduk iftirash. Duduk apa? Iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk di mana, mohon maaf, ini pantat, mohon maaf, bokong berada di atas telapak kaki kiri. Ya, jadi kita punya pantat bukan di ubin, bukan di karpet, bukan di sejarah, tapi di atas telapak kaki kiri. Ya, boleh, yang mau praktekin boleh, yang mau praktekin. Dilihat gambarnya.
Lalu kemudian nanti kaki kanannya itu berdiri tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Ini namanya duduk iftirash. Duduk untuk di antara dua sujud. Ya, cuman masalahnya duduk kita begini kan ya Pak? Barusan duduk kita begini kan? Nggak semuanya begini kayaknya tadi. Ya ini perlu evaluasi. Coba kalau tidak terbiasa, ini sakit Pak. Sakit. Ya, kenapa sakit? Jari jemari dilepuk. Ya kan udah disampaikan, jari jemari itu titik-titik refleksi. Dia ada sambungannya dengan aliran darah di dalam organ tubuh bagian dalam. Ya, orang kalau darahnya nggak lancar, ada penyakit di dalam, itu biasanya ujung-ujung jarinya sakit. Kalau ditepuk, itu sakit karena darahnya nggak lancar. Ya, makanya memang semuanya biar lancar, dipijit, caranya benar ditepuk. Ya, makanya ini perlu diperhatikan, ya, perlu diamalkan dan perlu dibiasakan. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nanti jangan sampai duduknya seperti gambar yang kecil. Kenapa gambar yang kecil Pak? Silang ya? Ada nggak jemaah kita yang sholatnya begini? Ada. Ya, itu namanya bukan duduk iftirash. Ya, bukan duduk iftirash. Ya. Sah. Kalau bicara sah. Tapi tidak sesuai dengan sunnah. Artinya pahalanya berkurang. Ya, tentu kan kita berharap sholat kita pahalanya maksimal pada saat mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jangan model duduknya seperti ini. Ya, kenapa? Selain tidak maksimal pahalanya, tidak sesuai dengan arahan baginda Nabi, dan tentu saja tidak maksimal fungsinya. Ini kalau duduk begini, jari jemarinya nggak kepijit Pak. Ya, jadi aliran darah kita nggak lancar. Ya Allah ingin kita sholat badan sehat, selain dapat pahala nanti masuk surga. Karena hidup kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insyaallah. Makanya kita lakukan duduknya itu sesuai dengan duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka jamaah yang sholatnya masih model seperti ini, ya mudah-mudahan bisa diperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini maksudnya memperbaiki secara internal pribadi Pak. Ya, jangan orang sholat kita lihatin kakinya, itu kakinya masih begini. Jadi kita sholat ngeliatin kaki orang, itu gimana orang nggak benar itu sholatnya. Ya, yang penting kita saja, kita tahu, kita amalkan, ya, kita ajarkan istri dan anak-anak kita di rumah agar model duduk sholat kita seperti duduknya Rasulullah SAW. Ya, meskipun nanti ada beberapa model duduk yang juga keliru ya. Ya, ada gambar yang paling atas. Ya, itu. Ini duduk juga nggak? Ya, duduk juga. Ya, yang tengah duduk ya lumayan, meskipun jari jemarinya nggak diteguk. Ya, kalau dilipat itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, sebagai informasi menyambung dari materi yang sudah kita sampaikan, jadi posisi jemari itu sama saat kita sujud dengan saat kita duduk. Perhatikan bagian kaki yang di dalam lingkaran, ya sama. Kaki saat kita sujud ditekuk, saat kita duduk di antara sujud juga ditekuk. Jangan seperti gambar yang atas. Ya, dia sujud, nempel kakinya, tapi nggak ditekuk. Dia duduk, nempel kakinya, tapi tidak ditekuk. Ya, maka mudah-mudahan ya, model-model duduk maupun sujud kita sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berikan lagi ilustrasi gambar yang lain. Jadi model-model duduk di atas, nah itu
Dari mulai gambar sebelah kiri, gambar yang tengah, gambar yang kanan, itu mah mata itu kakinya, dengan belakangnya. Ya, ini bukan model duduk yang sesuai dengan duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesuai dengan model duduknya Rasulullah itu gambar yang paling bawah. Ya, kalau bicara sah, sah. Ya, tapi bicara sunnah tidak sesuai dengan sunnah. Sesuai yang sunnah itu gambar yang paling bawah. Mudah-mudahan agar nanti kita bisa mendapatkan manfaat dari sujud-sujud kita dan duduk di antara dua sujud. Di antaranya adalah, ini kata para ahli, merefleksi titik-titik syaraf dengan tekanan yang lebih tinggi. Ya, jadi Bapak sambil duduk itu kepijak secara alamiah. Ya, jadi juga perlu kita tergantung dengan terapi ahli refleksi biar sehat. Dengan ibadah sholat kita yang 5 waktu dalam sehari semalam, apalagi kita tambah qobliyah ba'diyah, kita tambah tahiyatul masjid, kita tambah sholat duha, kita tambah sholat tahajud, maka mudah-mudahan tubuh kita akan diberikan kesehatan, kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah yang kita maknai dengan sholat kita ini untuk diri kita sendiri. Kan sudah disampaikan, ibadah yang kita lakukan itu Allah gak ambil untung. Benar Pak ya? Kita sholat Allah gak untung. Kita gak sholat juga Allah gak rugi. Allah gak membutuhkan, gak punya ketergantungan terhadap hamba-hamba. Wallahu ghaniyun 'anil ibad. Manusia di atas permukaan bumi kafir semua juga. Allah tetap terpuji, tetap Tuhan, Maha Agung, Maha Suci. Ya, tapi kita sholat itu kembali kemaslahatannya buat diri kita, kemaslahatan pahala biar nanti bisa masuk surga. Tentunya kemaslahatan kesehatan, karena gerakan-gerakan sholat ini yang mengajarkan adalah Allah melalui penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah itu pencipta kita. Allah yang menciptakan tubuh kita, organ-organ tubuh bagian luar maupun bagian dalam, sehingga pasti ada sinkron, cocok gerakan-gerakan sholat membawa kemaslahatan bagi kesehatan tubuh kita. Insya Allah salah satunya dengan gerakan duduk di antara dua sujud. Ini kata para ahli, hasil penelitian kita tidak menuai hasil dari apa jerih payah yang mereka lakukan dari informasi yang penting ini. Orang yang duduk dan sujudnya sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi, insya Allah dia akan mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tentu saja nanti saat kita duduk dianjurkan untuk membaca zikir dan doa. Apa zikir doanya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wahafini wa'fu'an. Ya, ini hukumnya sunnah dibaca. Yang rukun duduknya, bacaannya sunnah, dibaca dapat pahala, dibaca sekali pahalanya sekali, dibaca 3 kali pahalanya 3 kali. Enggak dibaca sholatnya sah selama duduknya dilaksanakan. Tapi sebaliknya, dia baca doanya tapi dia nggak duduk. Dia baca sambil sujud dan duduk, dia baca Rabbil dia nggak sah sholatnya, karena yang menjadi rukun adalah duduk di antara dua sujud. Nah, ini doa diajarkan oleh baginda Nabi, mudah-mudahan bisa kita baca di dalam sholat-sholat kita agar Allah kemudian mengabulkan apa yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Ini doa luar biasa, singkat, padat, berisi. Ya, ini kayak lontong ya. Singkat, padat, berisi. Ya, banyak ini. Ini
kalau dapat, masya Allah, Allah ampuni kita punya dosa, Allah rahmati kita selaku manusia, Allah tutup aib-aib kita karena manusia banyak dosanya, Allah angkat derajat kita, Allah kasih rezeki, Allah kasih petunjuk, Allah sehatkan badan kita, Allah maafkan kekeliruan dan kesalahan kita. Itu luar biasa. Ya, Rasulullah ajarkan ini doa singkat, padat, berisi dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan kalau sholat kita khusyuk, ikhlas karena Allah, hati kita bersih, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saking baiknya Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita disuruh sholat, ternyata kita disuruh minta. Ada orang di sini yang kaya sekalipun suruh datang, kita ke rumahnya disuruh minta. Oh, siapa yang meminta? Ya, Tuhan kita, masya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saking baiknya Tuhan kita itu diwajibkan umatnya Nabi Muhammad untuk sholat. Ngapain itu sholat? Suruh minta. Mau minta apa? Mau sehat, Allah kasih sehat. Mau rezeki, Allah kasih rezeki. Mau naik pangkat, derajat, karir, Allah kasih. Cuman namanya manusia terkadang disuruh minta aja masih gak mau. Padahal sebenarnya Allah pengen kasih. Allah itu maha kaya, dikasih manusia gak kurang-kurang harganya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ini dahsyatnya kita punya Tuhan. Ya, Tuhan yang maha sempurna dengan segala keagungannya. Ya, mudah-mudahan kita semakin menyadari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita resapi mudah-mudahan dengan demikian sedikit banyak menambah kekhusyuan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ya, karena ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan, ya, khawatir ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas dari apa yang kita sampaikan. Dari mulai pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya ke belakang, materi tentang rukun dari rukun-rukun sholat, meskipun kita baru 8 menyebutkannya belum sempurna, maka kalau ada di antara jemaah kita yang ingin berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang ingin disampaikan, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, ada dua. Silakan. Mau nanya Pak, definisi dari sholat itu apa Pak? Baik, terima kasih. Definisi dari sholat. Baik, Bapak silakan. Biar sekalian ya, khawatir nanti waktunya tidak cukup. Seperti yang terangkan sebelumnya itu sholat, terutama di dalam membaca surat Al-Fatihah harus benar-benar diwajibkan sampai. Yang saya tanyakan ini, kalau kita jadi makmum, kemudian mengaminkan apa yang telah dibacakan oleh imam, setelah membacakan amin, tapi kita membaca Fatihahnya itu ketinggalan gitu Pak, pemuluh si imam ini luput. Apakah kita sempurnakan dulu Fatihahnya atau kita ikuti imam? Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Baik, sambil menunggu kita jawab dulu dua pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh kedua orang tua kita. Yang pertama mengenai tentang definisi sholat. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan ya Pak. Sudah belum definisi sholat? Halo? Masih ingat definisi sholat? Al-aqwal wal af'al. Perkataan dan perbuatan. Ini saya buka slide-nya biar Bapak Ibu sekalian bisa kembali mengingat tentang definisi sholat yang sudah kita bahas di awal pertemuan sebelum membahas rukun dari rukun sholat. Aqwalun wa af'al. Yang namanya sholat itu
terdiri dari perkataan. Ya. Itu istilahnya, bawahnya bahasa Arabnya. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan-perbuatan salah satunya tadi. Perbuatan kita harus sujud, perbuatan kita harus duduk di antara dua sujud, perbuatan kita harus rukuk, perbuatan kita harus berdiri, perbuatan kita harus salam. Itu kan perbuatan, gerakan-gerakan. Ya, dan sholat itu juga bukan hanya gerakan-gerakan. Kalau gerakan aja mah olahraga namanya. Ya, tapi dia harus disertai dengan aqwalul, ucapan-ucapan. Ya, ucapan-ucapan yang dimaksud ya, nanti di dalam sholat itu harus mengucapkan takbiratul ihram, wajib membaca suratul Fatihah. Ini rukun. Ya, itu kan ucapan. Ya, jadi sholat itu terdiri dari ucapan dan gerakan-gerakan. Ya, makanya bagi jemaah sekalian yang mungkin mendapatkan informasi, ada sebagian dari saudara kita yang mungkin terlibat, pernah dengar ada satu aliran sebagian masyarakat yang menganggap sholat itu cukup eling. Ada Pak ya? Sholat itu yang penting mah eling. Kalau udah eling, udah ingat, udah bahasa sholat. Ya, dikasih dalilnya aqimus sholat li zikri. Ya, engkau perintahkan sholat, lakukan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Ya, jadi tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Mengingat Allah itu tujuan sholat. Sholatnya berarti proses untuk menuju sebuah tujuan, yaitu sebuah keyakinan. Kalau orang udah yakin, udah ingat sama Allah, berarti dia udah nyampe. Kalau udah nyampe, perlu nggak prosesnya? Kalau udah nyampe, perlu nggak prosesnya? Bapak makan biar kenyang. Kalau udah kenyang, perlu makan? Bapak minum biar hilang haus. Kalau hausnya udah hilang, apa terus minum? Lah kamu umur itu. Kalau udah ingat Allah, udah nyampe. Kalau udah nyampe, nggak perlu prosesnya. Ya makanya kalau sholat udah eling aja, nggak usah sholat. Yang penting eling udah nyampe. Nah, ini aliran sesat. Aliran sesat. Kenapa? Sebab yang namanya sholat harus ada perkataan, harus ada perbuatan. Harus baca Fatihah, harus takbiratul ihram, harus rukuk, harus sujud, harus duduk di antara dua sujud. Makanya nggak boleh orang sholat cuma eling saja. Dan manusia yang paling eling tentu tidak ada yang lebih eling dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil yang paling kuat. Mana orang yang sholat pengen eling-eling? Mana lebih bertakwa dari Rasulullah? Rasulullah paling eling sama Allah, bahkan pernah bertemu di Sidratul Muntaha. Tapi nggak pernah diceritanya Rasulullah sholat cuma eling aja, libur sholat tidak. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dari aliran-aliran sesat. Amin ya rabbal alamin. Ya mas sekalian rahimahullah. Oleh karena itu kata para ulama, karena ini sholat terdiri dari perkataan dan perbuatan, nanti akan menjadi tidak sah kalau ada orang sholat yang tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang diharuskan untuk dia ucapkan. Di antaranya misalnya kalau ada sebagian dari jemaah kita yang sholat, dari mulai awal sholat diam aja tuh, tahu-tahu rukuk. Itu sholatnya nggak sah. Kenapa tidak sah? Karena sholat itu bukan cuma gerakan, tapi harus ada ucapan yang nanti dibahas dan sedang tidak bahas yang tertuang dalam rukun-rukun sholat. Ya, termasuk bacaannya itu termasuk adalah pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua kita, membaca surat Al-Fatihah. Dia harus dibaca. Makanya kalau ada jemaah kita yang dari awal sholat dia nggak baca
nggak keluar itu suara, nggak bergerak, dia punya lisan, diam aja. Baca dalam hati katanya. Dalam syariat agama kita nggak ada yang namanya al-qiraah itu dalam hati. Yang namanya qiraah itu harus ada gerakan-gerakan lisan. Nggak bisa dalam hati. Karena huruf-huruf Quran itu terdiri dari huruf-huruf Hijriyah. Ada alif, ada ba, ada ta, ada jim. Itu kan beda-beda gerakannya. Harus keluar itu. Yang keluar aja kadang masih salah mencapai, apalagi nggak keluar. Ya, makanya disinilah pentingnya kita belajar agama, termasuk membaca tulis Al-Quran agar bacaan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat agama kita. Ya, jangankan pertanyaan yang tadi disampaikan baca surah Al-Fatihah, memang baca Fatihah harus baik dan benar. Jangankan Fatihah baik dan benar, mengucapkan takbiratul ihram saja harus baik dan benar. Masih ingat lagi pembahasan kita tentang rukun takbiratul ihram? Ucapan Allahu Akbar kan pendek, dua suku kata, Allah sama Akbar. Itu kalau sampai yang pendek dipanjangin, yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Kalau berubah arti, berubah makna, itu sholatnya menjadi tidak sah. Dan itu kita sudah jelaskan. Ada belasan persyaratan yang harus dipenuhi saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau sampai salah kita mengucapkan Allahu Akbar, karena ini terkait dengan rukun dari rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan itu bukan percaya, tapi menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apalagi surat Fatihah yang itu aja, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Waladhdallin, maka itu harus pas, mana yang panjang, mana yang pendek. Ya, jangan sampai jadi orang Islam mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, nggak tahu dia. Ada yang salah juga, la haula wala quwwata apa dia ngomong? Ya, ini mohon maaf, kita tidak menyebutkan nama. Yang ingin kita luruskan adalah kesalahan dan kekeliruannya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, sebab kita sebagai seorang muslim, lisan ini harus bisa mengucapkan lafaz-lafaz yang diwajibkan untuk kita ucapkan di dalam ibadah sholat kita, termasuk membaca surat Al-Fatihah. Insyaallah saya persingkat ya, karena waktu sholat sudah sebentar lagi tiba, dan itu dimulai dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Ma'aniyah bisyara'il maksusah yang disertai dengan niat. Ya, makanya dalam pembahasan rukun sholat salah satunya adalah niat. Kita sholat kalau nggak pakai niat itu dianggap gerakan olahraga biasa. Olahraga. Nengok kanan, nengok kiri, ruku sujud itu olahraga. Kapan gerakan olahraga itu menjadi sholat? Saat ada bacaannya, saat ada niatnya. Itu pun bisyaratil makhsusah, dengan persyaratan-persyaratan yang dikhususkan. Ya, apa itu persyaratannya? Harus nutup aurat. Apa itu persyaratannya? Harus menghadap ke arah kiblat. Apa itu persyaratannya? Harus sudah masuk waktu. Apa itu sudah kita bahas. Ya, inilah dengan dalam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah orang kalau sholat tidak baca surat Al-Fatihah. Ya, tidak sah. Ya, makanya wajib bagi kita bisa membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau sampai sholat kita tidak baca surat Al-Fatihah, sholat kita tidak sah. Ya, tentu surat Al-Fatihah yang dimaksud surat Al-Fatihah dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Fatihahnya bahasa Arab, bahasa Arab. Ya, tidak sah sholat pakai bahasa Indonesia. Berarti kan kita harus hafal Al-Fatihahnya dengan baik dan benar. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara kita mengucapkannya sampai dengan waladhdallin. Kenapa? Allahu Akbar saja yang pendek itu harus tepat mengucapkannya, apalagi bacaan surah Al-Fatihah yang panjang sampai dengan 7 ayat, maka kita harus bertalaki
membaca Al-Fatihah itu dengan cara baik dan benar. Ya, jangan sampai nanti baca Fatihahnya kayak contoh yang pernah kita sebutkan. Harusnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada kayak begitu kan? Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu maksudnya terkesan ngamen lagi. Ya, itu jangan sampai terjadi. Jadi lidah kita, mau orang Jawa, mau orang Betawi, mau orang Padang, mau orang Sulawesi, mau orang Madura, mau orang Arab, mau orang Afrika, mau orang Amerika, semuanya sama. Kita mengikuti dengan lafaz Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua harus belajar agar ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Coba Allah, memang di dalam sholat, di dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum pun harus membacanya. Ya, baik imam maupun makmum. Tapi kalau mazhab lain, makmum tidak wajib baca, sebab bacaannya imam itu sudah include bacaannya makmum. Makanya boleh orang jadi makmum sholatnya nggak baca Fatihah karena dia bermakmum kepada imam. Ya nggak boleh kalau imamnya nggak baca Fatihah. Imamnya langsung Allahu Akbar waladhdallin itu doang. Amin Allahu Akbar, nggak sah sholat. Tapi kalau makmum, ya, itu boleh tidak dibaca dalam salah satu pendapat, meskipun dalam mazhab Imam Syafi'i tetap wajib dibaca. Hanya saja dalam mazhab Imam Syafi'i wajib dibaca kalau makmum sempat membaca. Kalau makmum tidak sempat membaca, maka dia harus mengikuti gerakan imam dan bacaan Fatihahnya sudah ditanggung sama imam. Makanya dalam pelaksanaan sholat ada jemaah kita yang masbuk, imamnya sudah baca Al-Fatihah udah kelar, dia baca qul lam yalid wa lam yulad, imamnya lagi baca lam yalid wa lam yulad, makmum baru datang Allahu Akbar wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung imam itu kan rukuk, Allahu Akbar. Dan makmum kan belum apa-apain. Apa yang harus dilakukan? Langsung rukuk, ngikutin gerakan imam. Jangan dia baca Fatihah. Kalau dia baca Fatihah ketinggalan, makmumnya keputusannya Allahu liman hamidah. Ya, maka sebagai makmum ini salah satu keutamaan kita melaksanakan sholat berjamaah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka inilah pentingnya kita sholat berjamaah. Ya, maka bacaan Fatihah kita kalau dibandingkan imam, ya tadi Ustaz Aksir, Al-Fatihahnya dibandingkan bapak-bapak, bagusan mana Fatihahnya? Ya, insya Allah kan bagusan beliau. Ya, itu nanti kita dapat pahala bacaannya beliau yang bagus itu. Kenapa? Karena kita makmum di belakang beliau. Ya, tapi kalau sholat sendirian, itu nanti dinilai Fatihah yang kita baca. Ya, makanya masing-masing kita harus bisa Fatihah secara baik dan benar. Karena kan kita sholat nggak selalu jamaah. Sholat qabliyah kan nggak jamaah, sholat ba'diyah kan nggak jamaah. Dan kita harus baca Fatihah. Makanya mudah-mudahan tiap hari kesempurnaan ibadah kita perlu ditingkatkan agar mendapatkan pahalanya secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibadah Allah, ini mohon maaf sudah lewat 5 menit. Tadi bogi jam, mohon maaf sudah 5 menit lewat. Ya, nanti kalau memang ada hal yang mau ditanyakan, ada diskusi-diskusi terkait dengan tema atau hal apapun, nanti bisa kita diskusi di luar forum resmi kita pada sholat isya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada informasi suara yang kurang nyaman. Wabil khusus selama mungkin pertemuan-pertemuan rutin kita ada sesuatu yang kurang berkenan saat saya menyampaikan taklim rutin di pekanan kita,
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikhlaskannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan tahun ini menjadi puasa yang terbaik yang pernah kita lakukan seumur hidup. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan Allah berkenan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga Allah berikan kenikmatan kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.